Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Aulia. Saya dari kelas 2A, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan pengampu saya pada mata kuliah Studio Perancangan 1 ini. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi saya pada semester 2 kali ini yang bertemakan coworking space. Pertama-tama saya akan menjelaskan studi literatur tentang coworking space. Apa itu coworking space? Coworking space berdasarkan pengertian dari kamus merupakan lingkungan kerja atau kantor yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda. Jadi coworking space itu biasanya identik dengan meja panjang, kursi, kenyamanannya, serta pencahayaannya yang lengkap. Terus fungsi dari coworking space yaitu untuk menyediakan ruang kerja untuk orang-orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda seperti investor, konsultan, startup, asosiasi, freelance, dan lain-lainnya. Tujuan dari terbentuknya coworking space adalah untuk terbangunnya komunitas, sehingga dapat memperluas jaringan serta bersosialisasi dengan mereka yang bekerja di berbagai bidang. Untuk membangun suasana yang kondusif, bisa mendapatkan suasana yang kondusif serta berkesempatan berada di sekelilingi orang-orang kreatif, sehingga menjadi lebih produktif dan termotivasi. Lalu untuk terbentuknya representatif, terletak di wilayah perkantoran serta terpelihara dengan baik, membuat coworking space representatif untuk bekerja dan bernegosiasi dengan mitra bisnis. Apa fasilitas dari coworking space? Coworking space biasanya menyediakan seperti meeting room, koneksi internet, lalu minuman seperti air mineral, teh, kopi, dan lain-lainnya. Sebagai coworking space juga menyediakan alat-alat virtual untuk keperluan legalitas. Nilai-nilai dari coworking space yaitu keterbukaan, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, komunitas, dan aksesibilitas. Selanjutnya, studi banding. Studi banding kali ini saya melakukan studi banding di Intim Cafe pada Jalan Hadi nomor 1A, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Intim Cafe didirikan pada tahun 2019. Sebelumnya Intim Cafe adalah warung kopi biasa hingga saat maraknya kafe di Pontianak berubah menjadi Intim Cafe hingga adanya ruang kerja coworking space seperti saat ini, yaitu di lantai 2. Di lantai 1 pada Intim Cafe itu seperti cafe shop pada umumnya, dan di lantai 2 itu coworking space. Fasilitas pada Intim Cafe adalah ruangan indoor dan outdoor, cafe yang menyediakan minuman dan makanan, VIP room atau meeting room pada coworking space. Lalu selanjutnya di sini ada data existing pada lahan coworking space. Lokasi tapak merupakan lahan kosong yang terletak di Jalan M. Sohor, memiliki luas 1950 meter persegi dengan keliling 188 meter. Luas lahan 65 meter kali 30 meter. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033, Jalan M. Sohor termasuk dalam daerah perkantoran dan jasa di mana ketentuan umumnya KDB paling tinggi sekitar 10%, KLB paling tinggi sekitar 5,6%, KDH paling rendah sekitar 10%. Lalu di sini ada kesimpulan dari hasil analisis data tapak, yaitu lahan terdapat di Jalan M. Sohor di mana bagian depan langsung berhadapan dengan jalan dan ruko serta masjid, sedangkan bagian kanan, belakang, dan kiri terdapat area terbuka yang terdapat banyak pohon. Pada bagian arah side angin menggunakan ventilasi silang di bangunan tersebut agar angin dapat berhembus memasuki ruangan. Pada tapak, sumber kebisingan paling tinggi berada dari jalan raya atau bagian depan dari tapak, karena itu bagian depan digunakan untuk lahan parkir, dan pada belakang bangunan diisi dengan ruangan workspace karena kebisingan terendah pada bagian belakang. Sinar matahari yang baik adalah sinar matahari pagi. Sinar matahari di pagi hari muncul dari arah timur lahan, tepatnya di daerah outdoor pada tapak, yaitu sebelah kanan lahan.
Di bagian depan bangunan terdapat 2 akses jalan untuk keluar dan masuk guna mempermudah akses berkendara. Lalu di sini terdapat zoning mikro dan zoning makro. Pada bubble berwarna merah yaitu zona private, warna biru zona public, dan orange zona service. Untuk membedakan kegunaan dan fungsi dari ruangan yang ada pada bangunan tersebut. Lalu di sini ada matriks yang dibedakan pada fungsi ruangan seperti public, service, dan private. Dan di sini juga terlihat jelas berhubungan dan tidak berhubungan serta berhubungan tidak langsung pada setiap ruangan. Lalu selanjutnya di kebutuhan ruang yang membedakan antara nama ruang, fungsi, dan karakteristik pada ruang-ruang tersebut. Pada ruangan seperti area parkir, lobi, resepsionis, kafetaria indoor, kafetaria semi-outdoor, open work area semi-outdoor, taman indoor, berkarakteristik publik dan fungsi masing-masing pada ruangan tersebut yang berbeda-beda. Lalu untuk coworking space, studio gambar, ruang meeting, ruang karyawan, ruang teknisi, dan ruang owner berkarakteristik private dengan fungsi yang berbeda-beda juga dari Lalu di sini terdapat kebutuhan ruang dan pola aktivitas pelaku yang membedakan antara pelaku, karakteristik jumlah pelaku, pola aktivitas, dan kebutuhan ruang pada bangunan tersebut. Lalu di sini terdapat besaran ruang yang membedakan antara nama ruang, pelaku, luas sirkulasi, luas terhadap pelaku, furnitur dan uraian seperti BRP, BRF, dan total besar dari ruangan tersebut. Saya memiliki 18 ruangan seperti pos satpam, toilet, ruang arsip, lobi, ruang karyawan, ruang teknisi, ruang meeting, ruang working space, area parkir, resepsionis, ruang owner, area santai semi-outdoor, ruang kebersihan, dapur, open work area semi-outdoor, dan musola. Luas bangunan pada coworking space tersebut yaitu 500 meter persegi. Lalu selanjutnya terdapat denah dengan luas bangunan panjang 54 dan lebar 22 meter. Yang saya skalakan pada gambar tersebut 1:200. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video animasi dari bangunan coworking space tadi.